Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini menarik sekali apa yang disampaikan oleh si Hasto begitu ya. Soal koalisi PDP, Hasto sebut sulit kerjasama dengan partai yang hobi impor pangan. Siapakah mereka begitu kan ya? Apakah dia Pak Zulhas di KEB atau dengan siapa begitu? Siapa yang sering hobi impor begitu? Apakah dari Partai Nasdem atau apa begitu? Sebenarnya Hasto ini kayaknya salah sasaran begitu ya. Tetapi melihat realitasnya, oke lah, tidak menjadi masalah, ini demokrasi begitu. Apa yang disampaikan oleh Hasto selama ini menurut saya pribadi ya artinya tidak berfaedah sama sekali begitu ya. Walaupun itu setidaknya bahwa muncul spekulasi begitu. Kenapa kok yang diserang itu adalah Anies Baswedan tapi sasarannya salah begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya soal koalisi PDP. Hasto sulit ya bekerja sama dengan partai yang hobi impor pangan. Ada yang tahu maksud dari partai mana? Ini PSI kali ya yang dimaksud Mainstreet ya, Mainstreet TV ya. Bisa jadi begitu. Dari 2014 sampai sekarang impor mengimpor bukannya dari rezim Anda. Anda lupa atau udah pikun Pak Bos ya. Belum lagi yang impor TKA khususnya Mata Cipit ya, dan partai mana, rezim mana. Satu ya, telunjuk kepada orang lain ya. 4 telunjuk untuk sendiri, untuk diri sendiri. Betul juga begitu ya. Bagus juga narasinya begitu ya. Konyol orang itu. Penguasa saat ini siapa? Kader dari partai apa ya? Kala itu tidak ada visi misi menteri. Pura-pura lupa doi ini. Partai dia berkuasa dan punya kuasa di rezim ini. Partai lain yang impor pangan ya, dia cuci tangan. Sekarang ngomong seperti itu maksudnya apa? Ya menurut saya pribadi perkataan Hasto itu blunder begitu ya. Karena pada hakikatnya tahu sendiri siapa yang menjadi partai penguasa, siapa presidennya begitu kan. Katanya tidak ada visi dan misi menteri begitu ya. Dia lagi latihan pidato di depan cermin mungkin bang. Kacamata di rumah hilang kayaknya ini. Lucu nih, bapak ini sudah dokter loh, padahal ini ada pro dan kontra begitu ya. Dia lagi ngomongin partai sendiri. Nah itu yang membuat diriku tertawa. Kader partai jadi presiden kok dari 2014. Kenapa bisa-bisa ngomong gitu? Mereka pikir pinter buat alibi kegagalan carut-marut negara. Faktanya rakyat aja ya dikatakan goblok mereka begitu. Ada pro dan kontra. Ini sangat menarik sekali begitu ya. Bahkan ini kayak yang bener aja mereka begitu. Begitulah politik mereka, mengatakan seakan bukan pelaku politik ya, PKI ya, PKI ya, agar rakyat bodoh terkecoh. Ini sebenarnya ya cambuk buat rakyat yang sudah pinter untuk menularkan kepintaran mereka, orang yang masih bodoh, untuk membasmi partai pengadu domba. Ini cocoklah buat kalian saling sindir yang ujungnya ambiar koalisinya. Kalau motifnya koalisi semata kekuasaan bukan kesamaan. Artinya kita mengedukasi bahwa boleh mengkritik kepada siapapun, inilah negara demokrasi begitu. Tapi perlu diingat bahwa jangan ada atas nama rasa kebencian kepada siapapun begitu ya. Karena ini tidak boleh begitu ya. Kritik boleh tetapi jangan ada rasa kebencian begitu ya. Ini sangat menarik sekali begitu. Bahkan sih talah ini parpol atau kader parpol bisa ambil kebijakan impor pangan Pak Hasto sampean kait ya ini. Kenapa nggak tanya petugas partainya dari arti dari pernyataan presiden bahwa yang ada hanya visi dan misi presiden bukan menteri nih. Artinya sulit kerjasama dengan PDP karena PDP hobi impor ya pangan, jadi dia mengakui partai hobi impor. Banyak sekali ada pro dan kontra di sini begitu ya. Sangat menarik kalau kita telusuri begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya koalisi ya, soal koalisi PDP. Hasto sebut sulit kerjasama dengan partai yang hobinya impor. Bayangkan begitu ya. Ini dikutip dari TV One ya 16 April 2023 ya. Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan bahwa Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi nantinya akan banyak berperan dalam menentukan calon capres ya yang diusung oleh partai tersebut di pemilu presiden ya, di Pilpres di 2024.
Bahkan nantinya Ibu Megawati Soekarno Putri akan memimpin secara langsung, tentu saja ya bukan bekerja sama dengan Bapak Jokowi mengingat beliau berasal dari PDP Perjuangan. Kata Hasto, sekolah partai PDP. Artinya kalau kita melihat sekarang itu si Hasto agak kebingungan begitu ya. Pak Jokowi juga agak kebingungan menentukan capres-capres di situ begitu. Yang disodorkan Pak Jokowi Ganjar ya, maunya dari partai PDP Puan begitu ya. Bisa saja saling gimana begitu ya. Bahkan kedua petinggi partai tersebut juga akan menentukan langkah dalam membangun kerjasama politik ya, karena kerjasama politik dibangun dengan asas gotong royong sesuai Saripati dan Pancasila yang telah menjadi kultur bangsa Indonesia. Menurut Hasto, secara empiris telah ditunjukkan di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo di tahun 2014 ya, yaitu pembangunan terhambat ya karena ada manuver kerjasama partai politik parpol yang pragmatis di DPR. Siapakah mereka begitu? Kok bisa-bisanya ngomong seperti itu begitu ya? Bahkan kami ingin kerjasama itu didasarkan pada suatu platform agenda pemerintahan ya, misalnya terkait dengan pangan ya. PDP Perjuangan mendorong kedaulatan ya, sehingga akan sulit misalnya kerjasama dengan partai yang hobinya adalah impor pangan. Siapakah mereka begitu kan ya? Jangan-jangan dia mengkritik Pak Zulhas ya di KIB begitu ya. Bahkan menurut dia, PDP Perjuangan mendorong kesamaan platform itu yang harus didasari dalam membangun kerjasama politik di antara partai politik. Selain itu, Hasto menjelaskan berdasarkan pengalaman yang ada, pengumuman capres terlebih dahulu dari PDP Perjuangan, baru akan membuat parpol lain membicarakan kerjasama. Berdasarkan pengalaman pemilu di 2014-2019 yang lalu, setelah mengumumkan capres baru kemudian terjadi peningkatan frekuensi dalam membangun kerjasama. Dan bahkan ya yang disebutkan Hasto kalau menurut saya pribadi blunder begitu ya. Sebelumnya Direktur Eksekutif para sindikat ya Ari Nur Cahyo menilai Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDP Perjuangan Megawati Soekarno Putri merupakan sosok penentu calon presiden capres di 2024 yang akan diusung koalisi besar. Tapi orkestrasi itu tergantung kedua tokoh sebagai kingmaker. Yang pertama adalah Pak Jokowi, yang kedua adalah Ibu Megawati. Ujar Ari dalam diskusi bertajuk koalisi besar untuk siapa? Ganjar atau Prabowo? Koalisi besar diwacanakan penggabungan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR, dan PDP Perjuangan. KIB terdiri Partai Golkar, PAN, dan P3. KKIR beranggotakan Partai Gerindra dan PKB beranggotakan KIB, dan KIR membuka diri apabila PDP Perjuangan bergabung dalam koalisi besar. Bahkan Ari menilai wacana pembentukan koalisi besar sejauh ini masih dalam tahap penjajakan, terutama siapa soal sosok capres-cawapresnya yang akan diusung nantinya. Ia juga tidak menampik sosok yang bakal diusung oleh koalisi besar merupakan keputusan para ketua umum partai politik parpol. Bahkan dia menilai Jokowi dan Megawati akan turut menimbang dan menentukan siapa sosok yang layak untuk maju sebagai capres di koalisi besar. Ari melihat nama Prabowo dan Ganjar berada pada daftar teratas sebagai kandidat capresnya. Artinya kalau kita melihat kalkulasi ini bahwa ya bisa saja yang disodorkan Pak Jokowi itu adalah Pak Ganjar di situ begitu ya. Tapi perlu diingat ya, kenapa Pak Ganjar selama ini trennya itu adalah naik di trending begitu kan, di surveinya ya tergantung siapa mereka sponsornya begitu kan. Jangan terlalu percaya kepada survei-survei yang kemudian tidak kredibel di situ begitu. Dan perlu diingat apa yang disampaikan Hasto menurut saya pribadi blunder begitu kan ya, karena dia selalu mengkritik orang-orang yang hobinya impor. Siapakah mereka begitu ya, seakan-akan tahu sendiri bahwa partai PDP akan menang di situ begitu kan. Tapi perlu diingat bahwa ini tahun 2023 akan lihat siapa mereka begitu. Rakyat sudah tidak begitu percaya lagi begitu kan. Karena apa? Karena sudah tahu rakyat menjadi dampak begitu ya, dicekik dengan pajak begitu ya. Tapi tahu-taunya ya di di pejabat-pejabat yang melakukan seperti ini begitu, korupsi dan sebagainya. Bayangkan begitu ya. Mulai dari KPK versus Polri, mulai dari Bawaslu, KPU dan sebagainya begitu. Artinya selama ini kalau kita melihat bahwa ya dalam kepemimpinan Pak Jokowi selama ini di periode kedua,
Ya, saya rasa sibuk cawi-cawi copras capres begitu sana sini begitu ya. Apalagi ini masih kurang 1 tahun. Bayangkan begitu ya, sudah senggol-senggolan seperti ini begitu ya. Bahkan ya, menurut saya pribadi, Hasto mengkritik itu mungkin mengkritik kepada Pak Zulhas yang sering impor pangan begitu ya, atau kritik kepada KIB. Ya bisa jadi seperti itu begitu. Karena politik kita masih dinamis begitu ya. Ya menurut saya pribadi, kalau politik kita tidak ada Hasto, tidak ada yang mau ditertawakan. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.